segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggi, yang dipuji, yang dimuliakan. Waktu yang indah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang sederhana, yang punya keterbatasan, Kau mempercayakan menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Jadikanlah kami seorang murid yang siap mendengar arahan dan bimbingan dari Engkau. Jadikanlah kami seorang murid Tuhan yang duduk diam di kaki-Mu. Uang, waktu, dan tempat yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus yang menguraikan, memperjelas, dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih, sebelum saya membawa ke renungan kita pada pagi hari yang bahagia ini, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayub, marga saya Takubulun. Istri saya Bu Ratulangi, yaitu Manado. Anak kami 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya baru 5 bulan di Kabupaten Bekasi, yang selama ini 16 tahun di Kabupaten Samosir. 3 tahun ya, menjelang 3 tahun kami bertemu dengan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, Pak Pendeta, Gembala Sidang kita sama Ibu di Kabupaten Samosir. Pada saat waktu itu saya Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia API di Kabupaten Samosir. Bapak Gembala Sidang kita ini salah satu unsur API di pusat. Datang ke Samosir, saya agak cuek-cuek gitu. Karena apa Bapak Ibu? Karena API. Ternyata setelah ngomong makan di tempat pengurus API, ternyata orang GGP. Langsung lain respon saya. Mohon maaf Pak Pendeta. Jujur barangkali ini saya sampaikan. Karena apa saudara? Karena kalau pengurus API datang, wah ini agak repot kan gitu. Jadi agak organisasi. Tapi kalau datang bantuan GGP tentu lain ceritanya kan begitu kan. Nah, tapi itulah Bapak Ibu, akhirnya kami bisa berbicara. Saya berbahagialah Bapak Ibu ada Gembala Sidang kita sini. Amin. Karena salah satu curhatan hati saya Gembala kita sedang sini. Amin. Saya aja pendetanya curhat sama Pak Pendeta kita bagi saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Iya, tepuk tangan juga buat Tuhan Yesus. Baik saudara, renungan kita pada saat ini dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Saya sampaikan ini doa mempengaruhi integritas kita. Jadi kita lihat sini bagaimana perikop sini dalam Alkitab perumpamaan tentang orang Farisi dengan pungut cukai. Saya hanya menyampaikan ada sedikit saya saudara di sini, tidak semua saya baca. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di sini ada 2 tokoh yang disampaikan oleh Tuhan Yesus perumpamaan ini. Tokoh pertama siapa saudara? Yaitu seorang Farisi. Tokoh kedua adalah seorang pemungut cukai. Ini merupakan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena orang Farisi ini lebih nuansa mengerti, memahami firman Tuhan, juga seorang yang tanda kutip yang dipercayakan oleh pemerintah. Itu orang Farisi saudara. Pemungut cukai termasuk juga demikian. Tetapi kalau kita melihat di sini apa yang terjadi, mereka diumpamakan oleh Tuhan Yesus itu ada 2 tokoh ini berdoa. Saudara tahu kan tentang berdoa ya? Saya yakin itu doa itu sudah merupakan darah daging kehidupan saya dan saudara. Karena tanpa doa kita tidak akan berarti. Jadi mereka berdoa
di bait suci. Ya, satu mengatakan ya bahwa dia orang yang benar, bahwa dia adalah seorang yang hebat. Doa dia itu doa yang meninggikan dirinya. Dia bukan berdoa kepada Tuhan, tetapi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Satu pihak ada tokoh yang menyesali atas perbuatan dosanya. Dia tidak layak dan tidak mampu untuk memandang Tuhan, dan tidak layak untuk masuk ke dalam bait sucinya Allah. Dia orang yang merasa orang yang paling dosa, paling berdosa, paling hina di dunia ini. Dia merendahkan diri dan tidak mampu menghadap Tuhan. Yang satu tokoh yang mengatakan bahwa aku orang yang hebat, semua ajaran, semua peraturan orang Yahudi itu aku lakukan. Bahkan biasanya puasa 1 tahun sekali, ya, tapi mereka berpuasa 1 minggu 2 kali. Itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang betul-betul melaksanakan aturan-aturan yang dilakukan oleh orang Yahudi, bahkan melebihi. Tapi tokoh yang lain tidak, saudara. Siapakah itu mereka, saudara? Orang Farisi dan orang pungut cukai. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, saudara, di saat ini, di manakah di antara kita? Apakah tokoh pungut cukai atau tokoh orang Farisi atau tokoh pribadi kita? Apakah di antara dua itu, apakah kita yang ketiga alternatif? I don't know. Saya tidak tahu, kan begitu, saudara ya. Kepingin kita tokoh yang mana, saudara? Tokoh yang pungut cukai atau Farisi? Halo jemaat Tuhan. Tokoh Farisi itu tokoh yang merasa dirinya benar. Tokoh orang pungut cukai merasa dirinya, kita bukan orang benar, saudara, tapi kita dibenarkan. Siapa di sini yang merasa diri benar? Nggak ada, saudara. Saya dibenarkan, dilayakkan oleh Tuhan sebagai orang yang berdosa. Kenapa, saudara? Saya dan saudara itu sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Sebenarnya kita anaknya apa? Anak setan ya? Iya kan? Iyalah anak setan ya kan? Anak iblis ya kan? Karena kita sudah terkutuk oleh karena dosa leluhur kita. Siapa? Adam. Tapi Yesus mati kayu salib, mengangkat kita, menebus segala dosa pelanggaran kita, sehingga kita layak dicap anak Allah. Tapi persoalan, saudara, kadang-kala dalam hidup kita sudah di anak Allah, tapi kadang-kala kembali kepada perbuatan yang kurang pas. Jadi harus ada pertobatan. Kalau dosa yang kita lakukan hari ini, kita berbuat dosa, kira-kira 1 minggu, 2 minggu kemudian kita berbuat dosa yang sama, itu bukan pertobatan, tapi namanya itu penyesalan. Pertobatan itu adalah pada saat kita buat dosa, langsung kita minta ampun sama Tuhan dan tidak melakukan untuk selama-lamanya. Itulah namanya pertobatan. Amin. Ya, kalau saudara buat dosa yang sama, mungkin 1 tahun lagi buat dosa yang sama, itu kan pertobatan, saudara. Itu penyesalan. Ayo, di mana di antara kita bertobat atau penyesalan? Dan ngerti sekarang Bapak Ibu ya? Pertobatan total dalam hidup kita yaitu pada saat kita menerima Tuhan Yesus. Itulah pertobatan yang total. Karena itu pertobatan yang total menyangkut jasmani, jiwa, dan roh, dan upahnya keselamatan. Dan plus tanpa pertobatan yang lain, itulah mungkin pada saat waktu kita belum bertobat, kita pemarah. Saya mengharapkan bagi jemaat Tuhan, jangan bangkitkan Lazarus dalam hidup kita. Mengerti ya? Lazarus yang lama, yang kita belum bertobat, setelah kita terima Yesus, lalu kita bangkitkan lagi. Nah, itu kurang baik, saudara. Lazarus yang lama ya, bukan Lazarus yang baru, maksud saya. Kalau Lazarus yang baru, itulah saya dan saudara hari ini. Amin. Amin. Lazarus yang Paulus yang baru, itulah yang memberitakan Injil. Karena Paulus yang lalu, yaitu namanya Saulus, dibangkitkan dia oleh Tuhan dari kematiannya, lalu menjadi Paulus. Ayub yang dulunya, kan begitu ya, yang berdosa,
akhirnya dibangkitkan, dipulihkan lagi menjadi Ayub yang baru. Begitu juga saudara dan saya. Itu akibat apa saudara? Akibat kita menerima Yesus dalam kita melaksanakan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita, di dalam kita berdoa. Karena berdoa itu saudara sangat mempengaruhi hidup saya dan saudara. Selalu saya katakan di mana pelayanan, saya mau tanya, wisata yang paling indah di mana Bapak Ibu? Di Danau Toba? Sama saya dikatakan kepingan surga. Bali? Tidak saudara. Di Swiss? Tidak. Pariwisata yang paling indah, wisata yang paling indah, gratis. Dan kita pun bisa memberkati orang lain. Yaitu di mana? Di bawah kaki Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kenapa saudara di bawah kaki Tuhan? Kita melihat apa yang terjadi. Seorang perempuan yang penyakit pendarahan 12 tahun. Kalau aku sentuh jubah Yesus, maka aku sembuh. Jubah Yesus bukan di atas saudara, bukan di tengah saudara, tapi di mana? Di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka dia pun langsung dia bersama sujud menyentuh kaki Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa darah Yesus, kuasa kesembuhan. 12 tahun bukanlah waktu yang cepat saudara, waktu yang lama bagi perempuan untuk cari pendarahan saudara. Tapi dia berdoa terus selama 12 tahun, dia berdoa supaya terjadi kesembuhan. Integritasnya sebagai orang yang sakit penyakit pendarahan, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, perubahan integritasnya menjadi integritas yang baru, dipulihkan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi saudara. Dengan 12 tahun dia berdoa terus. Bukan 12 tahun dia enak-enak, udahlah sakit aku udahlah. Bukan saudara, dia diasingkan. Bahkan suaminya sendiri pun tidak bisa menyentuh dia karena dia seorang yang najis. 12 tahun dia berdoa di tempat pengasingan dan berdoa sambil mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus meninggalkan, setelah dia mengusir setan-setan kepada babi-babi datang, dia bertekad dengan iman. Saatnya bertindak, iman bertindak, maka mujizat terjadi. Amen. Doa yang bertalu-talu, doa yang kontinu saudara, akan terjadi mujizat. Amen. Maka 12 tahun dia berdoa terus sehingga dia bertemu dengan Yesus, disentuhnya. Coba bayangkan, dia punya iman yang luar biasa dalam doanya. Hanya menyentuh saudara, menyentuh, sembuhlah dia. Keselamatan terjadi dalam dunia. Amin. Apa kata Tuhan Yesus? Imanmu yang menyelamatkan. Itulah wisata yang paling indah di kaki Tuhan Yesus. Bukan itu saja saudara, kita melihat bagaimana seorang yang dianggap tanda petik saudara yang kurang pas di masyarakat, dia datang membawa yang terbaik Tuhan Yesus. Apa itu? Minyak narwastu. Apakah ditumpahkannya di kaki Tuhan Yesus? Apakah dia datang di kaki Tuhan Yesus saudara? Pasti. Kenapa saudara? Pada saat dia menumpahkan minyak narwastu, bukan 2 tetes saudara, tapi setengah liter. Setengah liter saya rasa sudah banyak harumnya kemana. Lalu maaf Bapak Ibu kami, penghormatan yang paling baik yaitu rambut wanita, kan begitu saudara ya. Dia diam di kaki Tuhan Yesus, menyekat dengan rambutnya saudara. Itulah wisata yang paling indah. Banyak hal lagi saudara di dalam firman Tuhan, wisata yang paling indah yaitu di kaki Tuhan Yesus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, khususnya ibu kami, enak kan kalau udah berdoa menangis kan? Kalau kata orang Batak ibu ya, momennya keluar kan gitu ya, gitu kan begitu ya. Kalau ada suaminya lagi marah-marah pun dia nangis di hadapan Tuhan, seperti dunia ini milik dia, kan gitu ibu ya. Betul ibu? Beban yang begitu berat 1 ton, setelah berdoa menangis di hadapan Tuhan, bebannya kosong kan? Betul ibu-ibu kami? Kalau saya nggak mau tanya bapak-bapak, karena bapak-bapaknya masih rasio ya pak ya. Ya bapak-bapak masih rasio, jarang bapak-bapak menangis kan gitu ya.
Saya berdoa saudara, saat teduh saya itu jam 12 sampai jam 2 saudara pagi. Karena jam 5 sudah siap-siap mau berangkat ke kantor. Dari rumah ke kantor itu minimal itu 35 kilo saudara. Itu mesti pergi, belum pulang kan gitu kan. Nah, jadi harus siapkan diri. Itulah saudara, berdoa itu sangat besar pengaruhnya dalam hidup saya dan saudara. Kenapa saudara? Kita melihat bagaimana seorang pemungut cukai ini sama seorang Farisi ini saudara. Dengan kerendahan hati pemungut cukai ini datang di hadapan Tuhan. Dengan kesombongan orang Farisi datang kepada Tuhan dengan dua-duanya. Saya dan saudara dengan apa saudara? Dengan kesombongankah? Dengan kerendahan hatikah? Atau dengan yang di tengah-tengah aja? Agak sedikit sombong, sedikit agak apa gitu. Saya tidak tahu, tapi saya yakin jemaat Tuhan sini, namanya jemaat apa? Apa artinya saudara? Sedikit tapi ayo, jangan aja Philadelphia aja gitu ya. Itu jemaat yang penuh kasih. Kan Philadelphia kan iya yang penuh kasih kan gitu kan. Betul kan jemaat Tuhan? Terjemahan bebasnya gitu. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat memperhatikan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah orang yang diberkati luar biasa. Di dalam doa itulah kita bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya. Apakah kesombongan yang saudara dan saya lakukan di dalam doa itu? Ya. Tapi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan tetap komitmen di dalam doa. Mohon maaf saudara ya, waktu-waktu selalu live, saya selalu mengikuti live-nya Bapak Pendeta kita ini sama Ibu. Setiap pagi di Facebook kan begitu ya. Walaupun kadang jarang-jarang saya like, tapi saya perhatikan saudara. Saya tenang gitu. Waduh, pendeta yang harmonis dengan Ibu. Haleluya. Haleluya. Di sini siapa yang suaminya ada? Yang ada suaminya sini? Yang nggak ada suaminya? Maksudnya nggak ada suaminya, artinya bukan meninggal, maksudnya nggak datang beribadah gitu saudara. Ayo, yang suami nggak ada? Iya, ibu mau janda nggak kan? Iyalah, jadi kalau jangan janda, bawa suaminya. Ya. Lagu dunia katakan, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu kan lagu duniawi kan? Oh, lagu duniawi aja tahu kemesraan. Masa kita orang Kristen nggak tahu kemesraan kan? Kan alangkah indahnya kan kalau Bapak Ibu udah berjalan sama-sama. Mesra kali orang ini, orang Kristen luar biasa kan begitu ya. Gimana orang Kristen itu luar binasa katanya kan, repot kita. Ya Bu ya, Ibu nggak mau janda Ibu ya. Amin Bu. Minggu depan jangan janda Bu ya. Iyalah. Yang sudah pasang suami istri tetap berjalan terus dengan harmonis. Amin. Iyalah saudara, karena saudara saya katakan kepada istri saya, Ma, cintaku tetap kepadamu kan. Kalau saya telepon selalu I love you mama, ya, I miss you kan gitu kan. Kau makin cantik aja kulihat, walaupun baru bangun tidur ya kan, nggak bersolek, kau makin cantik aja kulihat. Oh gombal katanya. Tapi dia senyum-senyum tapi dalam hatinya terima kasih kan gitu saudara ya. Iya, makanya saya dikenal di kantor itu di mana-mana. Oh ini Pak Pendeta I love you ini katanya. Jangan orang Batak. Didi ho. Data. Ada yang nama istrinya kan, atau nama bapak atau mau butek kan, tapi ho katanya kan gitu kan. Anu udah alak Batak son. Iya, unang sanggon ini ada. Oh. Iya. Tapi katakan dalam doamu gitu. Kalau suamimu bandel, ibu-ibu yang nggak ada suaminya sekarang di sini lagi tidur berdoa tumpang tangan, tapi jangan tumpang kaki. Kalau tumpang kaki, wah, tangan Yesus tak begini, wah, marah dia kelepek, tapi tumpang tangan. Kalau suaminya suka marah-marah, mulutnya itu tumpang mulutnya kan, gitu kan. Tapi jangan ngop, gitu, repot. Jangan kayak anak saya kan umurnya 2 tahun ya, karena istri saya melahirkan pada saat umur 52 tahun normal ya kan, jadi selesai itu dipukulnya gitu,
Mak, sakit banget loh, masih 2 tahun tapi pukulnya keras gitu ya. Bangun saya itu. Ternyata apa? Saya ngorok tidur gitu. Jadi dia terganggu dia, pukul dia, gitu. Itulah kok kan ngorok kok kan. Gimana lah, kamu nggak mau ngorok saya bilang gitu sama istri saya kan. Tapi anak-anak kan terganggu dia kan gitu kan. Waduh, saya berdoa Tuhan supaya saya tidur jangan ngorok kan gitu kan. Mudah-mudahan cuma di sini nggak ada ngorok tidurnya ya. Tapi tidur di dalam roh. Di dalam roh, oh Yesus Kristus, oh Tuhan. Sambil menyembah kan gitu di dalam roh kan. Jangan tidur dalam roh, bapak-bapaknya, oh Melani katanya. Apa ini Melani? Udah repot. Iya kan? Oh, Rita katanya. Ada pula terjadi keselingkuhan ya kan gitu ya kan. Nama istrinya si Wani, tapi si Rita dipanggil kan, udah bahaya kan gitu. Tapi kan dalam roh, oh Yesus kusembah kau. Istrinya apa atau suaminya yang nggak bertobat jadi, oh iya, istriku berdoa dalam roh. Kenapa aku tidak berdoa dalam roh? Haleluya. Istriku tidur di dalam roh. Kenapa aku tidur tidak dalam jasmani? Ngorok kan gitu. Itulah saudara doa itu saudara. Doa itu mengubah yang buruk menjadi baik. Doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu mengubah yang bakal pergumulan kita akan terjadi hal yang luar biasa. Amin. Kenapa saudara saya ngambil judul ini saudara? Karena saya sedang bergumul. Bergumul apa saudara? Ya saya, ya bukan apa-apa. Kemarin waktu di Nias, ada 3 gereja saya buka. Cuma 1 yang eksis. Akhirnya di GGP di Nias menjadi wilayah sekarang. Lalu 2 gereja di Serdang, 1 yang eksis. Itulah yang terakhir saya tinggalkan. Saya bangun itu, saya gereja itu 8 kali 20. Saya tinggalkan dengan catatan, memang kesalahan saya mungkin. SK saya ke BRI. Ngambil S3. SK-nya. Bukan orangnya, SK-nya. Tahu SK-nya? Lama gitu saudara. 10 tahun untuk itu. Tahun depan baru selesai. Untuk membangun gereja di sana, saudara. Yaitu GGP Shalom. Saya tinggalkan itu, sudah. Saya serahkan sama ada keponakan gitu, saudara. Lalu saya sekarang di sini, saudara, di Bekasi, belum punya jemaat. Tapi saya sedang bergumul. Sudah saya sampaikan surat saya sama Pak Pendeta kita. Yaitu di perumahan Graha Arta Sukamana. Yang unitnya 1.400 unit di sana, saudara. Lebih kurang 55 kakak Kristen itu pun belum data semua, belum ada persekutuan. Itulah sekarang saya mau ambil. Amin. 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 Makanya saya ambil topik 2 ini supaya Tuhan melakukan mujizatnya terhadap diri saya pribadi, secara GGP secara umumnya. Amin. Ya. Karena open kredit, karena umur saya sudah tua, saudara. Tanggal 6 kemarin baru 55 tahun umur saya. Baru iya. Saya mau minta 60 lebih. 80 dalam absar kan begitu kan. Tapi jangan sakit-sakit, saudara. Kalau sakit-sakit udah repot. Tapi saya sudah sakit, saudara. Saudara tahu nggak? Gini-gini sudah ngambil S3 saya. Apanya? Ringnya. Ringnya udah S3, saudara sini. Udah 3 ring, saudara sini. Haleluya. Tapi saya kuat semangat. Amin. Karena doa itu, saudara. Kemapanan naik sepeda motor 2006. Ini itu saya pakai terus, saudara. Istri saya katakan, udah kita beli mobil. Nggak mau mobil makin lama makin. Tapi kalau invest rumah tanah makin lama naik. Nah gitu ya. Kan nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa, tinggal ada Grab datang. Kan gitu sekarang kan. Saudara, ini sekarang pergumulan saya. Haleluya, saya mohon bantuan Bapak Ibu supaya betul-betul mujizat. Saya butuh uang sekarang minimal 50 juta. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku daripada Tuhan. Amin. Iya. Jangan amin aja, saudara. Amin. Tapi gak ada tindakan, doa. Ya kan gitu ya. Mau berdoa ya? Amin. Mulai malam ini jam 12 kita kontak doa. Haleluya. Untuk pergumulan di sini dan pergumulan di sana. Amin.
kita peperangan. Karena itu dosa siapa? Dosa siapa itu adalah doa yang menembus dunia roh. Amin. Saudara berdoa, misalnya orang tua saudara ataupun opung saudara atau tulang paman atau siapapun majikan saudara atau siapapun yang saudara sedang doakan di Jakarta atau dimanapun, dengan saudara sini berdoa, dia sembuh. Itulah doa siapa menembus dunia roh. Tapi dengan iman saudara kan. Saudara, saya sama seperti perempuan ini, kendaraan. Kenapa saudara? Sana 12 tahun yang lalu saya sudah mendaftar melamar untuk perpindahan saya di Kabupaten Bekasi. 12 tahun yang lalu saudara. Tapi ditolak. Sudah ada surat permohonan rekomendasi dari Pembimas Kristen Jawa Barat, itu Pak Nenggolan dulunya. Tapi ditolak saudara. Saya berpikir, oh sama seperti ATM. Saudara punya ATM? Punya ya? Ya. Jangan takut saudara, saya nggak minta. Saudara punya ATM itu 5 juta di dalam, tapi saudara butuh uang 10 juta. Bisa nggak keluar ATM? Tidak kan? Saudara punya ATM 10 juta, tapi saudara butuh uang 5 juta, saudara bisa ngambil? Mungkin pada saat 12 tahun yang lalu, kota saya sama Tuhan belum memenuhi. Jadi perlu kota melebihi itu. Sehingga 12 tahun saya berdoa, saudara, berdoa. Apa terjadi saudara? Doa orang benar besar. Besar kuasanya. Ya. Kalau kita berdoa tanpa henti-hentinya, maka mujizat kan terjadi. 12 tahun kemudian saya datang ke Kabupaten Bekasi 2022 menghadap kepala kantornya Pak Sopian yang sekarang kepala kantor Kementerian Agama di Purwakarta. Apa itu Pak Yub? Bla 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 bla. Sudah terjadi. 2 minggu kemudian saya datang, langsung tanda tangan. Tanpa ini sudah ada. Pergi lagi saya ke Jawa Barat, yaitu Bandung. Bla 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 bla, saudara, ditandatangani. Saya kasih uang. No. Ongkos bapak naik pesawat. Saya pergi lagi ke kepala kantor Samosir, tanda tangan tanpa uang. Saya pergi ke Kanwil Sumatera Utara tanpa uang. Amin. Tepuk tangan buat Indonesia. Itulah indah pada waktunya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kan saudara, 12 tahun saudara, ternyata kota saya melebihi yang dibutuhkan, sehingga semua gratis. Mohon maaf, di Samosir ataupun Sumatera Utara, perpindahan antara kabupaten Samosir ataupun Ciantar atau Kemara ke kabupaten lain, kota yang lain, itu memerlukan 50 juta saudara. Itu Sumatera Utara. Tapi saya, Tuhan beracara. Amin. Karena berdoa di kaki Tuhan terus. Amin. Sehingga semua serba gratis. Tentu punya uang saudara. Saya dari Samosir ke Jakarta kan uang saudara, itu naik pesawat. Itu bukan itu saya pikirkan saudara. Untuk kasih meja-meja tidak ada saudara. Sehingga saya pun bersukacita. Itulah kalau kita berdoa dengan Tuhan. Jadi kalau doa kita yang belum terjawab, mungkin kotanya belum memenuhi saudara. Jadi berdoa Tuhan, bertekun terus. Ada ilustrasi saudara. Pada saat saudara dan saya berdoa selama mungkin 2 tahun, lalu Tuhan melihat Allah. Oh siapa sih itu? Oh itu ya, baik. Malaikat, siap. Ini ilustrasi aja saudara ya, loginya. Itu di Jemaat GGP Philadelphia. Mohon maaf Pak Pendeta, saya ambil ilustrasinya. Itu si Anu ini perlu dijawab doa. Oke, siap. Pada saat mau turun malaikat Tuhan itu memberikan jawaban doa itu, kita di sini nggak berdoa lagi itu. Akhirnya stop. Loh. Nggak ada lagi doanya. Udah nggak itu doa lagi, bukan lagi. Bos, lapor. Kok kenapa itu berkat doa itu kok kembali lagi? Nggak ada lagi doanya Pak. Nggak ada lagi suaranya lagi dan sebagainya. Itu ilustrasinya saudara ya. Nggak ada lagi. Dia nggak butuh lagi. Oh yaudah.
Pindah ke salon. Oh udah, oh sana putu, GGP apa? Suka mana kan juga kan? Oh. Haleluya. Bersuara terus. Paham Bapak Ibu maksud saya? Ya. Berdoa. Itu hanya ilustrasi aja saudara ya, bukan kayak gitu Tuhan buatkan gitu ya. Itulah kalau kita doa tidak bertalu-talu, tidak secara kontinu saudara. Makanya harus berdoa sampai nyata. Amin. Yang kita doakan. Siapa sini belum punya anak? Ya, roh Tuhan ada padaku, makanya aku mau. Haleluya. Ibu umur ibu 45 tahun. 53. Mujizat akan terjadi Bu, mau Bu? Mohon maaf ya. Istri saya 52 tahun melahirkan. 1 bulan yang lalu di Kiret. Sudah tahu di Kiret? Tahu di Kiret? Hamil lagi istri saya. Umur 54 tahun loh. Bulan 4 ini istri saya 54. 54 dia menjelang hamil. Dokter Subroto, Rumah Sakit Presiden yang katakan, dalam perjalanan antara ibu dan anak pilih. Kalau ibu kan susah saya nanti sama anak-anak. Itu sudah menjelang mau 2 bulan Bapak Ibu. Hamil lagi istri saya. Akhirnya di Kiret dia. Umur menjelang 54 tahun. Tiada mustahil bagi Tuhan. Lalu kata dokter, 3-4 tahun lagi ibu masih subur. Waduh. 3-4 tahun lagi masih subur katanya. Wah, saya mau tanya sama Pak Pineri ini, orang Manado seperti itu enggak, Pak? 3-4 tahun lagi sudah masih subur. Waduh, saya bingung nanti. Gimana ini saya caranya? Disuruh KB saya nggak mau. Lebih bagus KB alam. Mujizat pasti terjadi Bu. Ada sini yang belum punya anak laki-laki? Ada? Yang belum punya anak laki-laki? Ada kan? Ada Bu? Ada? Saya sekarang bergumul. Waktu saya melayani di GGP Depok, Ibu Foni, ada jemaat Tuhan yang belum, saya bilang pasti jelang 3 tahun belum punya anak. Betul. Ternyata dia adalah seorang pasangan muda yang kerja di Jepang. Kami berdoa, tapi saya belum tahu apakah sudah hamil sekarang apa enggak. Itu masih tetap gubernur doa saya, supaya Tuhan menyatakan. Amin. Amin. Tidak mustahil sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, doa itu mengubah integritas kita yang lama menjadi integritas yang baru. Sifat-sifat kita yang lama menjadi sifat yang baru. Kehidupan kita yang malang, yang punya kutuk menjadi berkat, saudara. Doa itu mengubah semua. Sebagaimana pemungut cukai itu dia berubah hidupnya. Dia jadi dibenarkan. Dia dipulihkan. Dia diberkati. Dia pulang dengan sukacita. Ini saudara. Sedangkan orang Farisi tidak, saudara. Saat pagi hari ini saya mengajak kita. Mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab. Jangan mundur. Tapi tetap maju terus sampai doa kita terjawab. Apa doa kita? Mungkin pada saat kita 5 tahun lalu doa kita sudah bertalu-talu, akhirnya kita lupa, tiba-tiba dijawab Tuhan. Pernahkah saudara alami seperti itu? Pernah? Iya ya, aku pernah berdoa untuk itu, tapi kan Tuhan jawab. Bukan karena saudara, mungkin istri saudara ataupun orang tuamu berdoa untuk itu. Paham maksud saya? Saudara berdoa, akhirnya saudara stop. Tapi mungkin orang tuamu, mungkin adikmu, mungkin tulangmu, opungmu atau yang lainnya berdoa untuk doamu itu. Jadi punya kesenambungan, tapi dirimu enggak.
Akhirnya kau mendapatkan jawaban doa karena orang tuamu mungkin mendoakan terus. Mungkin mantan pacarmu juga mungkin mendoakanmu. Ya kan begitu. Bukan dia berdoa supaya menunggu jandamu, bukan. Bukan menjudamu, bukan, saudara. Mungkin dia juga mendoakan. Walaupun dia tersakitin kau lakukan. Mungkin juga kau ngalamin itu. Kutuk belum selesai. Mau kita selesaikan kutuk itu dengan doa. Amin. Supaya jangan kutuk itu mengikuti kita. Dosa masa lalu harus kita selesaikan supaya jangan mengikuti untuk ke depan. Jangan minta kepada Tuhan supaya Tuhan lalui, tapi berikan kepada saya dan saudara, kepada Tuhan katakan supaya kita bisa mengatasinya. Saya berdoa nggak minta supaya itu berlalu, hati Tuhan angkat, tapi mampukan saya Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Supaya selesai, nggak ada lagi, saudara. Haleluya. Haleluya. Kita mau berdoa. Mau kita melakukan mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin dalam pekerjaan kita perlu doa-doa yang perlu dikasih. Mungkin anak kita dalam perkuliahannya, dalam segala jodohnya sebagainya, kita harus berdoa sehati. Bagaimana kalau kita tidak sehati, saudara? Firman Tuhan katakan 1 atau 2 orang berkumpul, kan kesehatian suami istri, minimal suami istri sehati untuk berdoa untuk keluarga dan sebagainya. Apalagi tambah lagi yang lain. Amin. Saya kena percaya, saya tidak mau perjelas panjang lebar, tapi saya mau ngajak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mujizat terjadi. Saya mengajak kita supaya berdoa jangan putus asa, tapi tetap komitmen sampai doa itu terjawab. Saya mengajak kita supaya kita berdoa betul-betul dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sekedar berdoa. Saudara tahu sekedar berdoa? Bangun tidur. Tuhan Yesus berkatilah. Terima kasih Tuhan. Amin. Itu sekedar berdoa. Tapi ya, kita berdoa. Berlutut bersama-sama. Minimal 1-2 lagu diangkat pujian. Baru berdoa minimal 15 menit atau setengah jam. Itulah doa yang baik, saudara. Bukan doa Tuhan Yesus berkatilah. Terima kasih buat pagi ini. Amin. Bukan itu, saudara. Itu laporannya. Itu laporan apa itu ya? Sprint ya. Hormat gerak. Tegak gerak. Nah gitu sprint kan. Dengan mata kan. Dan gitu kami di kantor gitu. Tiap pagi hormat bendera, mesin gitu. Tiap. Karena mata kan gitu kan harus gini kan. Bukan itu, saudara. Itu kan doa nama saya. Bagi saya itu kan doa, saudara. Ya. Walaupun doa itu juga Tuhan, itu juga doa, saudara. Tapi bukan itu maksud saya dengan kita seperti yang kata Bapak tadi katakan laporan, bukan, saudara. Tapi betul-betul sembah sujud di kaki Tuhan. Saya tahu di sini dulu jemaat Tuhan di sini ada beberapa orang yang dulu komitmen dengan doanya, betul-betul sungguh-sungguh, tapi sekarang mulai mundur. Betul? Ada di sini? Pasti ada, saudara. Kulihat di wajahmu penuh kemuliaan Tuhan. Ada juga yang kurang wajahnya. Iya, pasti. Nggak usah bohong lah. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara kan gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan, nehi. Saya mau bangkitkan sekarang doamu. Jangan mundur lagi. Karena kehidupan berkat Tuhan luar biasa. Haleluya. Apa pergumulan doamu, Bu? Karena doa ibu ini keras sekali. Amin, amin. Apa pergumulan sekarang, Bu? Ya banyak lah. Jangan ibu bergumul tentang bangsa Indonesia ini. Cukup Presiden sahabat Jokowi yang memikirkan. Iya kan? Kita dukung doa aja. Saya punya anak 9 Pak, tapi begitu harus melayani. Haleluya, 9. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. 9, mantap juga Pak Ibu ini ya, luar biasa. Sama seperti mama saya dulu melahirkan 9 orang kamu. Saya anak ke-8, saudara. Oh iya, puji Tuhan. Apa pergumulanmu, Dek? Jodoh. Kan? Itu maksud saya kan? Nah, iya.
saya itu menurut saya. Saya tahu itu, makanya wajah ibu sama itu sama apa ini ibu apa adik ini kayak mirip kayak bapak. Namanya Bintang. Ah, Bintang. Udah terjawab Bintang? Hari ini. Hari ini mau dijawab Tuhan. Betul. Tapi ingat, apa komitmenmu, janjimu, nazarmu? Harus dong. Jangan enak-enak aja gitu sama Tuhan. Emang gua pikir kata Tuhan, harus ada dong perjanjian. Saya minta orang yang taat kepada Tuhan pertama. Betul Bu, tapi apa perjanjian dia? Kalau aku dapat jodoh aku harus begini. Gitu dong, enak banget. Dapat jodoh tetap sayang sama orang tua. Enggak, maksudnya pribadinya. Tuhan, kalau aku dapat jodoh, maka ini ku kasih sama Tuhan. Kan gitu. Gajiku ataupun apaku ku serahkan. Aku mau setia lagi. Harus ada perjanjian. Bukan nenek aja, kita pun masuk kantor ada perjanjian kan gitu Bu ya Pak ya. Iya perjanjian. Kontrak. Harus ada kontrak sama Tuhan. Saya katakan saya mau buka di Sukamana Tuhan, saya harus ada kontrak. Kontrak saya apa? Tuhan, kalau 2 rumah ini dapat, maka saya akan naikkan ke atas. Dan saya buat perjanjian akan saya buka sekolah kita. Gitu sama Tuhan. Lalu saya buka PAUD sama TK. Itu saya perjanjian sama Tuhan kalau dibuka Sukamana. Gitu loh maksud saya Bapak Ibu. Jangan nanti udah gitu. Enggak, harus ada perjanjian dong. Apa perjanjianmu Bu? Nanti kau yang tahu sudah matimu. Jangan pelayanan di sini Bapak Ibu. Ada saya melihat pelayanan di sini minta jodoh. Sudah dapat jodoh bukan gereja situ dia tetap pindah ke gereja lain dia. Iya pindah. Enak banget. Pendetanya sudah udah nangis-nangis pendetanya lagi, ya kan? Tiba-tiba diberkati bukan di sini, di tempat lain. Goodbye, ya. Oh, jangan begitu dong. Orang Tuhan ada padamu dan padaku, Bu. Iya kan? Kenapa? Saya juga punya pengalaman gitu, Bu, di Medan. Waktu dia dulu bagaimana dulu brewoknya setengah hidup istilahnya, artinya masa hidupnya yang lama gitu. Terus kita poles, kita mandiin, bukan mandi gini ya. Kita ajarin kepada firman bla 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 semua sudah menjadi seorang pelayan Tuhan. Oh, udah pujian penyembahannya oke. Menikah, goodbye katanya. Gila pelayan selain. Alah. Tapi saya nggak marah sama Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Jadilah dia berkat di sana. Amin. Tapi saya punya berpikir, burung di udara, burung pasti akan ingat sangkarnya. Apa yang terjadi saudara? 5 tahun kemudian dia datang. Pak Pendeta. Datang dia Bapak Ibu. Ini kisah nyata ini. Di Pisalum sana Pak Pendeta. Datang dia. Ya aku terima aja lah. Tapi tidak aku jadi buat gini-gini lagi. Duduk dia di sana. Iya. Kembali lagi ke awal dia dong. Memang enak. Harus ada harga yang dibayar kan begitu ya. Doa kita juga harus ada di harga dibayar dong. Saya duduk sana dia. Pak Pendeta, tapi saya waktu dulu kan buat sini. Saya di sana melayani. Iya, dulu di sana beda. Sekarang kan udah berbaru lagi kan. Buat perjanjian baru kan. Ada kontrak baru ya. Ya, dulu kok mungkin manajer istilahnya kan. Tapi kalau pergi pindah lagi, ya jadi staff lagi, OB lagi kan. Yo, kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu di sini dia. Oh, dia kan. Akhirnya kembali agak 2 tahun kemudian duduk di sini dia. Haleluya. Kemudian di tengah lagi 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian lagi di belakang. 2 tahun kemudian di luar. Pak Pendeta bingung. Mana dia? Oh, sudah jadi di jalanan dia. Tapi coba di sini Kak di weekend. Amin. Kalau ada coba di sini, itu tugas saudara. Bukan tugas Bapak Pendeta. Benar kan? Tugas Pak Pendeta apa? Salah satunya Bapak Ibu.
mendoakan Bapak Ibu semuanya di tangan Tuhan. Itu tugas utama pendeta. Persoalan Bapak-Bapak Ibu ini disampaikan oleh Bapak Ibu pendeta kehadiran Tuhan. Tugas jemaat Tuhan melihat mana teman-teman. Saudara tahu domba? Tahu kan? Domba kan seberombokan tuh gitu kan. Kan ada juga domba yang kira-kira agak tanda kutip kan, yang lari-lari. Lari kamar ya, pengalaman Bapak Edi. Dulu dia sebelum kemari, setelah kemari nggak lari kamar. Ya, dulu masuk kamar mertua, sekarang nggak lagi. Sekarang udah bertobat dia, lihat itu wajahnya sudah kumisnya makin melintang. Oh, namanya Simon. Oh, Sirait. Jangan Simon lagi namamu. Petrus. Enggak Pak Petrus, Pak. Namamu siapa, Bapak? Kalau mau? Siapa? Mau? Yang mana yang mau mula? Suka-sukamu Tuhan. Jadi saudara, jemaat yang lari-lari itu tugas saudara itu mencarinya. Mencarinya dalam doa. Jadi Tuhan, ini jemaat Tuhan. Saudara punya data gereja kan, jemaat. Oh, si Anu ini nggak ada, doakan. Maksud saya begitu, saudara. Bukannya dia lari itu saudara ke simpangan pas sana, saudara mau ke simpangan pas sana terus nongkrong sama dia. Akhirnya saudara terpengaruhi, bukan saudara. Bukan itu maksud saya. Tapi oh ya, si Anu, si Polan, si Butet lari dari komunitas, berdoa saudara sini sehingga dia pun kembali merapatkan barisan. Itulah doa kita. Amin. Amin Ibu. Halo Ibu. Iya. Minggu depan harus 1 jiwa Bapak Ibu Bapak. Jiwa yang baru yang dapat sudah lama dibarukan. Amin. Dapat ulang dong Pak. Hah? Ya datang ulang ya. Itulah doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Saya yakin nanti setelah beberapa bulan saya kembali lagi, ini akan berisi banyak. Amin. Amin. Saya akan menagih utang saya. Tanya mana nih? Iya, maksudnya 1 jiwa harus saya terima sama Pak Pendeta. Pak Pendeta gimana Ibu sudah bawa? Udah Pak, bukan 1, bakal 10. Wah, haleluya. Ya harus itu dong. Itulah kita punya tekad. Saudara, mohon maaf. Saya kenapa ke Bekasi? Saya selalu katakan sama teman, 1 ember air mana berguna di padang gurun atau di sungai? 1 ember air mana berguna? Padang gurun kan? Itulah kehadiran saya ke Kabupaten Bekasi. Belum ada pegawai yang ada di kantor di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Bagaimana gereja-gereja Tuhan diapain? Tapi saya mau datang untuk bisa menguruskan semuanya. Ya, amin. Saya siap untuk menyerempet bahaya-bahaya sedikit, saya mau. Tapi dalam pelayanan ya, bukan dalam dosa ya. Maka saya datang. Maka Tuhan tempatkan saya. Walaupun 5 tahun lagi saya di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, tapi saya mau menjadi berkat. Itulah seember air. Saudara, jadilah seperti itu. Di mana saudara tempat tinggal. Kiri kanan ke belakang saudara berdoa supaya tertarik jiwa untuk kemari. Amin. Tempat ini kita berdoa radius 10 km. Amin. 10 km, 10 km, 10 km, 10 km akan ditarik. Firman Tuhan katakan kalau kita tinggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik Banyak jiwa. tapi dengan catatan doa. Ya. Jadi berdoalah kita dengan komitmen, Ibu ya. Ibu punya pergumulan saya lihat. Ya ini Ibu. Yes. Oh iya, Ada pergumulan Ibu. untuk Ya, yang dalam renung hatimu yang paling dalam. Saya tahu. Karena darah Batak berbicara.
Itu darah Batak, Bu. Lain lagi darah Kristus. Karena saya sedikit